Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan analis RHB Sekuritas Andre Benas. Halo Mas Andre, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita lihat bahwa IHSG tadi dibuka menguat di level 4.300. Apakah ini mencerminkan indeks kita hingga penutupan nanti atau ada prediksi seperti apa dari Anda? Kelihatannya sih mungkin bisa sustain ya, karena kalau kita lihat memang sudah 2 hari indeks kita naik. Kemungkinan besar juga ini didorong sentimen kemarin dari Amerika Serikat yang marketnya kemarin positif, walaupun sebenarnya data unemployment dari mereka itu cukup buruk. Tapi kelihatannya memang ada sentimen positif karena banyaknya stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi ini kelihatannya bisa membantu indeks, saya nggak tahu sampai kapan, tapi kemungkinan besar untuk hari ini kita masih bisa lihat indeks bisa ditutup positif. Baik. Dari sentimen global ada stimulus yang dikeluarkan dari pemerintah Amerika Serikat, tapi kalau dari domestik, dari dalam negeri seperti apa sentimennya? Kalau dari domestik pun sebenarnya kemarin pemerintah sudah melakukan berbagai macam stimulus seperti pengurangan pajak, kemudian ada beberapa mungkin yang lagi sedang dicanangkan adalah bantuan langsung tunai. Itu sebenarnya positif buat market Indonesia karena kita melihatnya sih ini bisa meningkatkan daya beli. Karena yang seperti kita tahu dengan adanya outbreak dari COVID-19 ini, daya beli dari masyarakat yang berkurang. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi sentimen positif. Tapi untuk longer termnya kita balik lagi COVID-19 ini harus segera di-contain karena dengan selesainya virus itu ya otomatis aktivitas ekonomi akan kembali berlanjut. Oke, dengan perkembangan terkait dengan wabah corona di dalam negeri, menurut Anda ini kira-kira akan membuat pergerakan seperti apa di indeks kita? Kelihatannya akan menjadi tetap sentimen yang kalau misalnya ada sedikit berita jelek, kemungkinan besar bisa menjadi sentimen negatif buat market kita. Karena yang seperti kita tahu di Indonesia sendiri kan outbreak-nya baru mulai dari minggu lalu. Dan angkanya ini kan sampai sekarang kelihatannya belum terlalu terefleksi seperti di negara-negara lain. Jadi sedikit berita negatif bisa menjadi bumerang dalam indeks kita. Baik, Anda melihat dari konsumsi kita apakah ini menurun atau seperti apa? Karena ini sangat mempengaruhi pasar kita ya. Betul, kalau dari konsumsi saya yakin di bulan Maret ini cukup menurun karena banyak yang melakukan work from home. Kemudian yang seperti kita tahu industri travel dan hotel paling terkena dampak negatif dari virus COVID. Jadinya ini bisa menjadi satu ancaman bagi para pekerjanya juga ya, bahwa banyak yang saya banyak dengar juga sudah banyak yang unpaid leave. Jadinya itu pasti bisa mengganggu konsumsi mereka. Jadi memang harus ada stimulus-stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan konsumsi. Tapi sekali lagi yang paling penting bagaimana dari pemerintah sendiri untuk bisa mengkonten virus ini agar tidak menyebar. Jadi saya rasa itu obat utamanya sih dibandingin dengan berbagai stimulus ekonomi. Tapi kalau masih banyak ketakutan di masyarakat untuk keluar, ya otomatis kegiatan ekonomi ya tidak akan berjalan seperti normal. Akan terganggu seperti itu ya. Nah, rencana Betul. recovery bond untuk para pengusaha, menurut Anda bagaimana kebijakan ini? Kebijakan buat pengusaha, maksudnya bisa diulang pertanyaannya? Oke, pemerintah rencananya akan mengeluarkan recovery bond bagi para pengusaha untuk bisa menunjang pergerakan perdagangan kita. Hmm, Sebenarnya ya itu mungkin seperti yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat ya, banyak melakukan pembelian bond gitu. Jadi untuk meningkatkan sebenarnya itu lebih untuk meningkatkan kurs kita sih. Tapi balik lagi ke kurs kita ini kan tergantung dengan USD ya. Kalau misalnya USD-nya tetap menguat dan rupiahnya juga tidak bisa menguat, ya otomatis rupiah kita akan melemah terus itu. Jadi itu positif, tapi balik lagi kalau dari segi dari saya sih saya lebih prefer mungkin untuk stimulus-stimulus yang lebih direct ke consumer juga ke perusahaan itu sendiri.
Oh, berarti lebih ke konsumsi seperti itu ya, Mas Andre. Jadi menurut Betul. Anda saat ini, apakah memang masih ada sektor-sektor yang menarik untuk bisa dicermati oleh para investor? Kalau untuk saat ini mungkin saya lebih cenderung ke sektor-sektor consumer, Ya. kemudian utilities mungkin seperti telco operator, mungkin yang lebih defensif seperti itu. Untuk perbankan, memang kalau kita lihat rebound-nya cukup kuat, tapi sebenarnya dari sektor perbankan ini masih dibayang-bayangin oleh ketidakpastian tentang pertumbuhan ekonomi. Karena kalau sektor perbankan itu memang sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi melambat, otomatis sektor perbankan akan melambat. Jadi mungkin untuk saat ini perbankan lebih ke technical rebound, tetapi fundamentalnya masih banyak uncertainty. Jadi kalau saya lebih sekarang lebih prefer consumer dan utilities yang bisa dapat benefit dari stimulus-stimulus dari pemerintah. Oke, Mas Andre, sekarang IHSG berada di level 4.500. Apakah nanti ada potensi untuk bisa terdorong hingga penutupan atau bagaimana prediksi Anda untuk rentang hari ini? Saya rasa sih pasti masih positif ya, karena Ya. kalau kita lihat indeks regional juga masih cukup kuat, dan saham Indonesia kalau kita lihat 2 minggu belakangan memang hanya bursa Indonesia yang tidak mengalami rebound. Jadinya wajar kalau hari ini mungkin kita bisa lebih cepat lajunya.